Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kali ini kita dipertemukan kembali dalam segmen kaidah-kaidah, pembahasan kaidah-kaidah fikih, atau yang kita kenal dengan qawaid al-fiqhiyah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar kaidah-kaidah fikih, yang mana kita berada pada pembahasan kaidah yang berbunyi patokan atau ukuran dalam sebuah akad adalah makna dan hakikatnya, bukan pada lafaz dan zahirnya, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, yang menjadi patokan standar dan ukuran pada akad-akad, ya, yaitu tergantung dilihat daripada tujuannya, maksudnya dan hakikatnya, bukan pada lafaz-lafaznya atau zahirnya. Inilah yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah taala. Ya, jadi bunyi kaidahnya adalah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Kaidah ini adalah merupakan satu kaidah turunan dari kaidah besar yang berbunyi an-niyatu, ya, innamal a'malu binniyah, ya, atau yang kita kenal dengan al-umuru bimaqasidiha, ya, segala perkara itu tergantung daripada maksud dan tujuannya, atau amal itu tergantung daripada niatnya. Itu kaidah besarnya. Kaidah turunannya diantaranya adalah al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bi alfadhi wal mabani. Ini adalah satu kaidah turunan dari kaidah besar yang berbunyi al-umuru bi maqasidiha atau innamal a'malu bi an-niyat, yang diambil dari hadis Nabi innamal a'malu bi an-niyat, bahwasanya segala urusan itu tergantung daripada maksud dan tujuannya atau niatnya. Baiklah pemirsa Ruas TV rahimakumullah, apa maksud daripada kaidah ini? Ya, setelah kita mengetahui arti dari kaidah ini, tapi apa yang dimaksud dari kaidah ini? Jadi maksud atau makna dari kaidah ini adalah jika terjadi akad, ya, jika terjadi sebuah akad, maka tidak dilihat lafadznya yang digunakan, ya, tidak dilihat lafaznya, ucapannya yang digunakan oleh yang melakukan akad tersebut. Jadi yang melakukan akad itu, ya, ketika melakukan satu akad transaksi, ya, maka yang menjadi patokan adalah
bukan pada lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang diucapkan. Bukan itu yang menjadi patokannya. Ya, sehingga akad itu dilihat daripada zahirnya. Tapi akad tersebut dilihat pada maksudnya yang sebenarnya. Pada maksudnya, pada tujuannya. Ya, maksudnya tujuannya atau hakikatnya bukan zahirnya, bukan lafaznya, bukan ucapannya, tapi maksud atau apa yang dia niatkan ya dari akad tersebut, bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang diucapkan ya, apatah lagi kalau lafaz-lafaz itu menyelisih daripada maksud dan tujuannya itu. Dan bukan pada lafaz yang digunakan, ya, bukan pada lafaz yang diucapkan, tapi yang dinilai, yang menjadi patokannya pada akad tersebut adalah terletak pada maksud dan tujuannya. Ini semuanya berlaku pada semua akad, ya, akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad-akad yang lainnya. Itulah makna dari kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani, ya, bil ma'ani wal maqasid la bi alfazi wal mabani. Yang menjadi patokan pada akad-akad ya, atau pada sebuah akad adalah tergantung daripada maksud dan tujuannya dan hakikatnya, bukan terletak pada lapas-lapasnya dan zahirnya. Baiklah, kita akan menerapkan ya kaidah ini dalam beberapa contoh. Misalnya, seandainya seseorang membeli suatu barang di sebuah toko dan dia berkata kepada penjual, ya, pembeli itu berkata kepada sang penjual atau si penjual, ambil ini pedang, ya, ini contoh saja, ambil ini pedang atau ambil ini barang sebagai amanah atasmu, ya, sebagai amanah atau menjadi amanah atasmu sampai saya membayar barang ini, ya, sampai saya bisa membayar barang ini, baru saya ambil kembali barang yang saya serahkan kepada Anda sebagai amanah. Ya, ini contoh kasusnya ya, yang kita terapkan pada kaidah kita al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Maka pedang itu atau barang yang diserahkan kepada penjual itu dianggap sebagai jaminan, ya, sebagai rahan, ya, dan masuk pada hukum gadai, ya, karena dia sebagai jaminan maka berlaku hukum gadai, ya, hukum rahan yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang gadai atau pegadaian. Dan akad ini tidak dianggap sebagai amanah. Jadi barang yang diserahkan kepada penjual itu tidak dianggap sebagai suatu amanah, ya, suatu amanah yang harus dijaga oleh si penjual. Kenapa demikian? Karena jika dianggap barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga oleh sang penjual, maka orang yang memberikan amanah, maka pembeli tadi yang memberikan amanah, memberikan barang atau pedang itu kepada sang penjual, ya, maka dia berhak mengambil, ya, pedang tersebut kapan saja dari si penjual. Ya, seandainya itu dikatakan adalah barang amanah, bukan barang jaminan, maka si pembeli bisa saja mengambil dari penjual kapan saja. Ya, kapan saja dia bisa ambil barang atau pedang tersebut kalau dianggap amanah. Ya, amanah artinya titipan, ya, titipan yang dijaga oleh seseorang itu. Ya. Dan wajib
bagi yang diberi amanah untuk mengembalikannya. Ya, ketika pemberi amanah itu meminta kembali barangnya, maka yang menerima amanah itu atau yang menjaga amanah itu wajib mengembalikannya. Ya, kapan saja yang diinginkan oleh sang pemberi amanah. Sedangkan kasus ini bukanlah demikian. Ya, adapun dalam kasus yang kami tadi sampaikan itu bukanlah dianggap akad amanah, ya, akad titipan, tetapi di situ dia masuk akad jaminan atau ya penjaminan. Jadi pembeli yang menyimpan barangnya, ya, karena dia telah memberi sesuatu belum bisa mendatangkan uang atau belum bisa membayar, maka barang yang dia titipkan, yang dia serahkan kepada penjual itu bukanlah amanah, meskipun secara lafaz, ya. Sekarang kita kembali kepada kaidah, ya. Meskipun dia lafadzkan ini sebagai amanah atas Anda, meskipun secara lafaz adalah amanah, meskipun secara lahiriah adalah amanah karena ada kata-kata amanah di situ, ya, tetapi pada hakikatnya, pada prinsipnya, bahwasanya itu bukan akad amanah, bukan akad titipan, tetapi dia akad jaminan atau akad rahan. Karena apa? Karena pada hakikatnya sebenarnya barang yang dia titip itu adalah bukan barang titipan, tetapi adalah barang jaminan, yaitu kapan dia bisa menarik itu barangnya, kepunyaannya, tatkala dia bisa membayar barang yang dia beli dari sang pembeli itu. Ya, dan ini berlaku pada kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasid la bil alfadhi wal mabani. Jadi yang menjadi standar diterimanya suatu akad itu terletak pada hakikat dan maksudnya dan tujuannya, bukan terletak pada lafaz-lafaznya atau secara lahiriahnya, tetapi dilihat pada hakikatnya. Jadi hakikatnya sebenarnya adalah akad jaminan. Dia menjaminkan barangnya, lalu dia meminjam uang dengan cara melalui jual beli secara tidak kontan. Jadi barang yang dititipkan itu sebenarnya adalah bukan barang amanah, bukan titipan, tetapi dia barang jaminan. Ya, oleh karena dia barang jaminan, maka si pembeli tidak bisa mengambil barang itu tatkala dia tidak bisa melunasi barang yang dia beli tersebut. Ya, dia tidak bisa mengambil pedangnya, seandainya pedang itu yang dia kasih kepada penjual sebagai jaminan, maka dia tidak bisa mengambil pedang tersebut atau barang tersebut, ya, sebagai jaminan tatkala dia belum melunasi utang yang ada padanya. Ya, sekali lagi ini berangkat pada satu kaidah fikih yang menyebutkan al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasidi la bil alfadhi wal mabani, yang menjadi standar ukuran diterimanya suatu akad, yaitu terletak pada maksud dan tujuannya, hakikatnya, bukan terletak pada lafaz-lafaznya, ucapan-ucapannya, dan zahirianya. Allahu a'lam bissawab. Yang kedua, pemirsa Roas TV rahimakumullah, contoh yang kedua pada kaidah ini, ya, jadi kaidah ini kita bisa terapkan, ya, pada contoh kasus ini. Seandainya ada seseorang yang berkata kepada orang lain, dia mengatakan, saya telah mengalihkan hutangku yang ada padaku kepada si fulan. Ya, ini tentang pengalihan hutang yang disebut dengan al-hawalah, ya, pengalihan utang, yang mana tanggunganku atau hutangku itu, ya, tetap ada padaku. Artinya saya masih bertanggung jawab untuk melunasi hutangku, meskipun saya sudah mengalihkan hutangku kepada si fulan untuk dibayar, untuk dilunasi. Ya, sampai orang yang saya alihkan utang kepadanya melunasi hutang tersebut kepada Anda. Ya, sampai orang yang saya alihkan hutang kepadanya melunasi hutang tersebut kepada Anda. Ya, ini secara zahirnya
ya secara zahirnya inilah akad hawalah. Iya, karena ada kata-kata saya alihkan hutang saya kepada si fulan. Ya, kepada si fulan. Tetapi ya kalau dilihat hakikatnya, meskipun ada kata-kata pengalihan hutang, tapi pada hakikatnya adalah bukan pengalihan hutang pada contoh kasus ini. Ya. Ya, lihat sini. Akad ini tidak dianggap akad hawalah. Ya, jadi contoh kasus kedua ini tidak dianggap sebagai akad hawalah atau pengalihan hutang. Kenapa demikian? Karena akad hawalah adalah akad pemindahan tanggungan atau hutang dari seseorang kepada tanggungan yang ada pada orang lain. Itu akad hawalah. Ya, misalnya saya punya utang, lalu ada orang yang menagih saya, lalu saya katakan silahkan ambil utangmu yang ada pada saya kepada si fulan. Ya, datangnya si fulan, ambil utang saya yang ada pada si fulan. Berarti saya mengalihkan ya seseorang itu kepada si fulan untuk mengambil utang yang ada pada aku. Ini yang disebut dengan akad hawalah. Ya, akad hawalah. Namun pada kasus ini, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, tanggungan atau hutang masih ada pada orang yang mengalihkan hutangnya. Ya, sebagaimana tadi yang kami sebutkan. Ya, contoh kasus tadi yang mengatakan saya tetap bertanggung jawab terhadap hutang itu sampai orang yang saya alihkan kepadanya itu hutang itu sampai dia bisa membayar. Ya, maka kasus ini tanggungan masih ada pada orang yang mengalihkan hutang. Mestinya tanggungan tersebut sudah berpindah kepada orang yang dialihkan. Tapi justru pada kasus ini tanggungannya tidak berpindah, tetap masih ada tanggungan pada orang yang berhutang itu. Ya, oleh karenanya akad ini tidak dianggap sebagai akad hawalah. Pada kasus ini yang terjadi dan yang dimaksudkan adalah pemindahan tanggungan kepada tanggungan lainnya. Ya, adalah pemindahan tanggungan kepada tanggungan lainnya. Ini disebut dengan akad kafalah. Ya, jadi kasus ini sebenarnya bukan akad hawalah, tetapi akad kafalah. Ya, akad kafalah, pemindahan tanggungan kepada tanggungan lainnya. Ini disebut dengan akad kafalah, yaitu penjaminan. Ya, yaitu penjaminan ya tanggungan yang ditanggung oleh orang lain. Ya, yang ditanggung orang lain. Ya, kemudian orang yang berhutang itu tetap dia juga bertanggung jawab selama yang menanggung itu tidak bisa menunaikan kewajibannya. Itulah yang disebut dengan akad kafalah. Kenapa demikian disebut akad kafalah? Pada prinsipnya pada kasus ini, meskipun secara zahirnya akad hawalah, pemindahan utang, tapi pada hakikatnya bukan pemindahan utang, tapi penanggungan utang. Penanggungan utang atau bukan pemindahan utang. Kenapa bisa demikian? Karena orang yang dialihkan kepadanya berupa tanggungan atau hutang menjadi penjamin. Ya. Jadi orang yang dialihkan kepadanya tanggungan menjadi penjamin. Ya, dia yang menjadi penjamin atas orang yang berhutang. Dan begitu pun yang mengalihkan tanggungan atau orang yang berutang itu tetap bertanggung jawab atas utangnya. Ya. Inilah yang disebut dengan akad kafalah. Bukan akad hawalah, meskipun secara lahirnya, secara ucapan, ya secara zahirnya ini adalah akad hawalah karena ada kata-kata saya pindahkan, saya alihkan hutang saya kepada si fulan. Tetapi pada prinsipnya, pada hakikatnya maksud dan tujuannya bukan akad hawalah, tapi akad namanya ya akad kafalah. Ya, yaitu tanggungan ya atau penjaminan. Ya, kapan orang yang berhutang ini bebas dari tanggung jawabnya? Tatkala penjamin itu dia yang menanggung hutang tersebut. Tetapi selama orang yang menanggung itu tidak bisa melunasi hutang
yang ada padanya, maka kembali tanggungan itu kepada orang yang berutang. Itu yang disebut dengan akad kafalah. Berbeda dengan akad hawalah. Kalau akad hawalah itu kalau sudah dipindahkan kepada seseorang, ya, maka yang memindahkan hutangnya itu sudah bebas dari tuntutan dan tanggung jawab. Jadi yang menjadi tanggungan, yang menanggung itu adalah orang yang dialihkan kepadanya sebuah tanggungan atau sebuah hutang, ya. Jadi, dan ini kenapa kasus ini dinamakan sebagai kasus kafala, bukan akad kafala, bukan akad hawala, ya, karena berdasarkan pada kaidah fikih yang kita bahas, yaitu al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, yang menjadi ukuran, ya, menjadi patokan diterimanya sebuah akad, berlakunya sebuah akad adalah tatkala akad tersebut dilihat pada maksud dan tujuannya atau hakikatnya, bukan dilihat pada lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang diucapkan pada saat akad transaksi. Allahu a'lam bissawab. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, contoh kaidah yang kita bisa terapkan pada kaidah yang kita bahas sekarang ini, yaitu demikian pula pada akad kafalah atau akad tanggungan, penanggungan, ya, atau jaminan. Apabila dipersyaratkan agar pemilik hutang atau piutang tidak menuntut orang yang berutang, ya, apabila dipersyaratkan agar pemilik utang atau sang piutang atau si piutang itu tidak menuntut orang yang berhutang, ya, tidak menuntut orang yang berhutang atau orang yang di bawah tanggungan atau jaminannya, maka akad kafalah atau jaminan, penjaminan atau penanggungan ini menjadi akad hawalah atau akad pengalihan hutang, dan berlaku hukum hawalah karena sama hakikatnya atau maksudnya. Ya, meskipun dia mengatakan, ya, akad kafalah misalnya, namun orang yang melakukan penanggungan itu mengatakan, ya, mempersyaratkan agar pemilik hutang tidak menuntut orang yang berhutang, ya, agar pemilik hutang, ya, atau orang yang berhutang, ya, tidak, agar pemilik hutang itu dia mempersyaratkan agar pemilik hutang itu tidak menuntut orang yang berhutang, ya, orang yang dibawa tanggungan atau jaminan. Padahal dalam akad kafalah itu, ya, tatkala penjamin tidak bisa melunasi utang atau tanggungan yang ada padanya, yang dibebankan kepadanya, yang diwakilkan kepadanya, maka yang memberi, ya, yang memberi atau yang mengalihkan tanggungan itu kepada orang lain, maka dia kembali kepadanya menjadi penanggung jawab asalnya. Artinya asalnya dia yang berhak atau yang berkewajiban untuk membayar tanggungan tersebut, ya, namun ada penjamin, maka penjamin ini sebagai sebagai wakil. Seandainya orang yang berutang itu tidak bisa membayar, maka penjamin. Namun jika penjamin itu tidak bisa membayar utang tersebut, maka kembali lagi tanggungan tersebut, utang tersebut kepada orang yang berutang itu. Ya, namun jika ada kata-kata dipersyaratkan agar pemilik hutang atau sang piutang tidak menuntut kepada orang yang berhutang, maka ini tidak dikatakan sebagai akad kafalah, tapi akad maka akad kafalah tersebut yang secara zahirnya berubah menjadi akad hawalah, ya, akad hawalah, ya, karena akad hawalah kalau sudah berpindah itu hutang kepada orang yang dialihkan hutang kepadanya, maka orang yang berhutang itu sudah bebas dari tanggung jawab karena hutang sudah berpindah ke orang lain. Adapun kafalah itu tidak, tetap orang yang berhutang itu tetap dia bertanggung jawab selama orang yang menjamin itu tidak bisa melaksanakan atau menunaikan kewajibannya, ya. Dan hukumnya berhawalah, ya, dan berlaku hukum hawalah karena sama hakikatnya, ya. Jadi ini
dinamakan sebagai akad hawala secara secara prakteknya, secara hakikatnya, bukan secara teorinya, bukan secara bukan secara perkataan atau ucapan lahiriah, tapi dikatakan sebagai akad hawala yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang keempat, pemirsa Ruwas TV rahimakumullah, yang masuk dalam kaidah ini, ya, al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasid la bil mabani wal alfad, adalah akad hibah jika dipersyaratkan imbalan atau balasan dari akad tersebut, yaitu membayar gantinya, ya, artinya memberikan hibah lalu digantikan hibah tersebut dengan sesuatu harta atau barang. Seperti seseorang yang berkata kepada orang lain, ya, seperti seorang yang berkata kepada orang lain, saya hibahkan kepadamu barang ini, ya, saya hibahkan kepadamu barang ini atau harta ini dengan bayaran sekian, ya, dengan bayaran atau dengan ganti sekian. Atau saya hibahkan kepadamu barang ini atau harta ini dengan syarat engkau memberikan sesuatu kepada aku. Jadi ada persyaratan, ya, ada persyaratan dari pemberi hibah itu, ya, apakah ini dinamakan hibah atau dia tidak dikatakan sebagai hibah. Akad ini masuk pada akad jual beli menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, jadi akad ini, pemirsa Ruwas TV rahimakumullah, dianggap sebagai akad jual beli, bukan akad hibah, ya, menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah. Kenapa demikian dianggap sebagai akad jual beli, bukan akad hibah, meskipun ada kata-kata saya hibahkan kepada Anda, ya, karena semakna atau sejalan dengan akad jual beli, ya. Jadi kasus ini sejalan dengan, pada prinsipnya, pada hakikatnya dia sejalan dengan akad jual beli, bukan akad hibah. Meskipun yang melakukan akad menggunakan lafaz hibah, ya, meskipun dalam transaksi itu orang yang menghibahkan itu mengucapkan kata-kata saya hibahkan barang saya hibahkan mobil saya hibahkan tanah saya dan seterusnya. Ya, pada hukum asalnya dia hukumnya hibah karena ada kata-kata hibah. Tapi sebagaimana kaidah kita bahwasanya yang menjadi ukuran diterimanya satu akad itu lihat daripada prakteknya, daripada hakikatnya, bukan daripada perkataan-perkataan atau sekedar teori-teori belaka, ya. Sehingga barang hibah bisa dikembalikan jika ada cacat, ya. Sehingga barang hibah bisa dikembalikan jika ada cacat. Jadi jika begini kasusnya, maka barang yang diterima yang merupakan hibah itu bisa dikembalikan. Kenapa demikian dikembalikan? Ya, karena di sini ada kata bayaran, saya berikan kepada Anda tapi dengan ganti sekian dengan bayaran sekian. Maka barang yang dihibahkan itu jika cacat maka bisa dikembalikan, karena dia masuk dalam kategori akad jual beli, bukan akad hibah. Adapun akad hibah, ya, tidak mesti harus dikembali atau tidak dikembalikan barang tersebut, karena itu barang hibah, bukan barang jual beli, ya. Ini yang harus diperhatikan, pemirsa Ruwas TV rahimakumullah. Begitupun orang yang diberi barang tersebut punya hak untuk meminta dikembalikan bayarannya, uangnya, ya. Jadi orang yang diberi barang tersebut punya hak untuk meminta dikembalikan bayarannya. Ya, kenapa demikian? Karena dia pada hakikatnya membeli itu barang meskipun dengan lafaz yang berbeda, lafaz yang lain. Maka dia punya hak untuk mengembalikan itu barang jika barang itu misalnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, atau barang tersebut memiliki cacat dan yang semisalnya, ya. Di sini disebutkan, ya, begitupun orang yang diberi barang tersebut punya hak untuk meminta dikembalikan bayarannya atau uangnya yang telah diberikan kepada orang yang menghibahkan barang tersebut
jika barang tersebut ada di tangannya. Jadi jika barang tersebut masih ada di tangannya, maka dia punya hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada orang yang menghibahkan barangnya. Karena kata-kata hibah sini tidak dianggap ya sebagaimana kaidah kita yang menjadi patokan dalam masalah akad, termasuk dalam akad jual beli dan yang semisalnya, itu harus berdasarkan pada hakikatnya, makna dan tujuannya, bukan terletak pada lafaz-lafaz saja, perkataan ucapan-ucapan saja yang secara zahiriyah, tetapi lebih pada itu, yaitu terletak pada hakikat atau tujuan dan maksudnya. Ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi sahnya akad dalam kasus tersebut menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ada perbedaan pendapat. Ya, jadi sahnya akad dalam kasus tersebut menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ada perbedaan. Jadi ada perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tentang sah atau tidaknya akad tersebut yang kasus yang kami angkat tadi. Menurut Syafi'iyah, menurut madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i, bahwa pendapat yang paling kuat bahwa akad itu adalah akad jual beli. Ya. Jadi itu adalah akad jual beli. Kenapa demikian dinamakan akad jual beli menurut pandangan madhab Syafi'iyah? Karena melihat pada hakikatnya atau maknanya atau tujuannya, bukan zahirnya atau lafaznya. Ya, jadi kalau kita melihat kasus tadi yang ketiga ini, ya, saya hibahkan kepadamu barang ini dengan bayaran sekian atau dengan syarat engkau memberikan sesuatu kepadaku, itu menurut mazhab Syafi'iyah itu dikatakan akad jual beli, bukan akad hibah. Meskipun lafadznya lafadz hibah, ucapannya ucapan hibah, saya menghibahkan, tapi pada hakikatnya, pada prinsipnya, pada maksudnya adalah akad jual beli. Kenapa? Karena melihat pada hakikatnya, maknanya, bukan zahirnya atau lafaznya. Meskipun yang diucapkan lafaz hibah, hadiah dan seterusnya, tetapi pada hakikatnya bukan hibah, tapi akad jual beli. Karena apa? Karena dia yang memberi meminta sesuatu agar ada gantinya atau bayarannya. Ini yang perlu diperhatikan pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasus ini kita bisa pakai kaidah yang mengatakan al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal haqa'iq la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran standar diterimanya suatu akad, sahnya suatu akad adalah dengan hakikatnya, dilihat daripada hakikat akad tersebut atau apa maksud tujuan dari akad tersebut, bukan sekedar ucapan-ucapan di lisan, di bibir, bukan cuma sekedar apa yang nampak di permukaan. Allahu a'lam bissawab. Ya, sedangkan mazhab Hanabilah atau mazhab Imam Hambal ada 3 pendapat. Ya, jadi mazhab Syafi'i ini ya hanya satu pendapat saja, dikatakan sebagai akad jual beli, bukan akad hibah. Adapun mazhab Hanabilah ada 3 pendapat. Ya, jadi mazhab Hanabilah ini memiliki 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, akad tersebut adalah akad jual beli. Ya, karena melihat pada hakikatnya atau maksud dan tujuan daripada akad tersebut. Ya. Ini kalau kita mengambil pendapat ini berarti sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i. Ya, sejalan dengan mazhab Syafi'i bahwasanya akad tersebut adalah bukan akad hibah, bukan akad hadiah, tapi akad jual beli, karena itulah hakikatnya. Ya, itulah maksud dan tujuannya, bukan terletak pada kata-kata atau ucapan-ucapan. Yang kedua, akad tersebut dalam kasus yang kami tadi bacakan adalah akad hibah yang benar. Ya, jadi pendapat yang kedua dalam mazhab Hanabilah mengatakan akad tersebut adalah akad yang sah. Ya, yang sah. Akad hibah yang sah. Ya. Beda dengan pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan akadnya tidak sah dan berubah menjadi akad jual beli. Adapun akad yang kedua ini akad hibahnya sah. Ya, kenapa? Karena menurut mazhab ini, ya mazhab Hanabilah ini, bahwa syarat pada hibah, syarat pada hadiah adalah dibenarkan.
Ya, syarat pada hibah itu adalah dibenarkan sebagaimana dibenarkan adanya syarat pada akad ariyah atau akad pinjam. Bukan akad qard. Ya, akad qard akad utang. Jadi hibah yang bersyarat itu dibenarkan sebagaimana dibenarkannya syarat yang ada pada akad ariyah. Ariyah itu artinya kita meminjamkan suatu barang kepada orang lain, lalu barang itu dikembalikan di kemudian hari. Ya, itu namanya akad ariyah, yaitu peminjaman barang lalu dikembalikan barang tersebut. Jadi kasus yang tadi kita hadapi itu ada kata-kata saya hibahkan, saya punya tanah dengan syarat begini, ya, maka dengan adanya persyaratan itu maka menurut pendapat yang pertama dalam mazhab Hanabila itu adalah akadnya berubah menjadi akad jual beli, bukan akad hibah. Yang kedua, akad tersebut tetap dikatakan akad jual beli, akad hibah yang benar, yang sah, ya. Yang sah karena apa? Dikiaskan pada akad ariyah, sebagaimana al ulama membolehkan adanya persyaratan pada akad ariyah, ya, bukan akad qard, ya, maka begitu juga akad hibah yang dipersyaratkan juga itu dibenarkan. Itu juga dibolehkan oleh sebagian ulama, termasuk salah satu pendapat dari mazhab Hanabila. Yang kedua, itu yang ketiga, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah akad hibah tersebut adalah akad yang rusak atau batal atau tidak sah. Ya, jadi pendapat yang ketiga dari mazhab Hanabil ini ada tiga. Pendapat yang terakhir adalah bahwasanya akad hibah yang tadi pada kasus tadi yang kita angkat adalah akad hibah yang rusak atau yang batal atau tidak sah. Inilah pemirsa Ruas TV terkait tentang tiga pendapat tentang masalah kasus ini yang terdapat dalam mazhab Hanabilah. Allahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi, jadi kasus ini sebenarnya ya bisa kita terapkan pada kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal haqa'iq la bi alfadi wal mabani. Jadi yang menjadi ukuran standar diterimanya suatu amalan satu akad, ya, bukan amalannya, bukan masalah ibarat, tapi masalah muamalah atau masalah akad-akad yang terjadi, maka itu dilihat pada hakikatnya. Ya, kalau kita lihat kasus ini, pada kasus yang keempat ini, hakikatnya adalah bukan hakikat hibah, tapi hakikat jual beli. Meskipun tadi saya katakan pendapat Imam Ahmad atau mazhab Hanabila itu ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, dia dikatakan sebagai akad jual beli berarti sama dengan pendapatnya mazhab Syafi'i. Yang kedua, dikatakan dia sebagai akad hibah yang benar, ya, yang sah, sebagaimana bolehnya seseorang itu, ya, boleh seseorang itu meminjamkan barang kepada orang lain dengan mempersyaratkan sesuatu. Itu diperbolehkan oleh para ulama. Yang ketiga, akad tersebut pada kasus keempat ini adalah akad hibah yang tidak sah. Akad hibah yang tidak sah, tidak bisa diterima, ya. Allahu a'lam bissawab. Karena itu melihat pada tadi al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasid la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran pada akad itu adalah terletak pada hakikatnya, tujuan dan maksudnya, bukan terletak pada lafaz-lafaznya, bukan terlepas pada lahirianya saja. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ya, yang kelima, kasus yang kelima dalam yang kita bisa terapkan kaidah padanya, kaidah fikih yang sementara kita bahas ini adalah seandainya ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan mensyaratkan gantinya atau bayarannya, apakah akadnya sah atau tidak? Ya, ini ada dua pendapat sini. Ya, sekali lagi, misalnya ada seorang yang meminjamkan barangnya kepada orang lain, tapi ada persyaratan. Ya, misalnya persyaratannya, jika rusak maka harus diganti. Ya, jika rusak maka harus dibayar. Apakah akadnya sah atau tidak? Ya, jadi sini akad ariyah, pinjam meminjam, tetapi mempersyaratkan ganti rugi jika misalnya hilang atau rusak atau yang
semisalnya. Ini ada dua pendapat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama adalah akad tersebut sah. Akad tersebut sah dan menjadi akad utang secara tidak langsung. Iya. Jadi akadnya sah tapi berubah menjadi akad utang, bukan akad ariyah. Kenapa? Karena ada persyaratan mengganti jika rusak dan yang semisalnya. Ya, akadnya sah namun menjadi akad utang, bukan akad pinjam meminjam, bukan akad ariyah tapi akad qard. Ini jika pada barang yang habis seperti makanan dan minuman. Ya, jika terjadi pada barang yang habis seperti makan dan minuman, maka itu dikatakan sebagai akad utang, ya, atau akad qard. Maka menjadi miliknya jika sudah diterima, ya, maka menjadi miliknya jika sudah diterima barang tersebut. Dan yang menerima wajib untuk mengembalikannya. Jadi yang menerima barang tersebut wajib mengembalikannya jika barang tersebut sesuatu yang tidak habis karena menjadi akad ijarah. Ya, ini berubah lagi ke akad ijarah seandainya barangnya itu adalah barang yang barang yang tidak habis, ya, barang yang tidak habis seperti motor, mobil, rumah, itu namanya barang yang tidak habis. Adapun makanan, minuman itu barang yang habis dikonsumsi. Ya, jika barang itu adalah barang yang tidak habis, maka akadnya berubah menjadi akad ijarah, bukan akad pinjam meminjam, karena di situ ada persyaratan, ya, akad persyaratan, ya, diganti, ya, diganti. Atau misalnya saya pinjamkan Anda tapi isi dengan bensin, saya pinjamkan motor ini tapi isi dengan bensin misalnya, ya, saya pinjamkan Anda dengan syarat jika barang itu hilang maka Anda harus menggantikan. Ini berubah menjadi akad sewa menyewa atau akad ijarah karena dia terjadi pada barang yang tidak habis, ya, barang yang tidak habis. Adapun jika barang itu habis maka dia masuk dalam akad qard, akad utang piutang. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ini baru pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, adalah akad tersebut adalah akad ariyah atau pinjaman, bukan akad utang. Ya, tetap dikatakan sebagai akad ariyah karena lafadznya lafadz ariyah, ya, meskipun ada persyaratannya. Karena menurut sebagian mereka, sebagian yang berpendapat demikian ini, bahwa sah akad ariyah yang dipersyaratkan. Jadi akad ariyah pinjam meminjam jika dipersyaratkan itu juga dikatakan akad yang sah, ya, akad yang sah, seperti akad hibah, ya, seperti akad hibah yang mempersyaratkan, ya, yang mempersyaratkan saya memberikan Anda sesuatu dengan syarat begini-begini, namanya akad hibah. Ya, adapun kasus yang kedua adalah ariyah tapi adanya persyaratan dan itu sah menurut pendapat yang kedua ini. Dan tidak menjadi akad yang rusak atau akad yang batal atau yang tidak sah. Jadi akadnya tidak batal. Beda dengan pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapat yang pertama tadi ini adalah akadnya sah juga, ya, tapi berupa jadi akad qard, ya, menjadi akad utang piutang, bukan akad ariyah atau akad pinjam, akad peminjaman, ya, akad peminjaman. Ya. Jadi akadnya sah menurut pendapat yang kedua ini tidak batal atau tidak rusak dan tetap juga dikatakan sebagai akad ariyah, bukan akad jual beli, bukan akad qard, ya. Allahu a'lam bissawab. Ada pendapat lain, ya, ada pendapat lain yang yang ketiga, yaitu akad ariyah tersebut rusak atau batal dan tidak berubah menjadi akad yang lain, ya. Jadi sama sekali akadnya batal. Ya, beda dengan tadi pendapat yang pertama tadi itu, dia bisa berubah akadnya jadi akad qard atau akad akad sewa menyewa, ya. Adapun yang pendapat yang ketiga ini, akad ariyah tersebut rusak atau batal karena adanya persyaratan.
dan tidak berubah menjadi akad yang lain, dan tidak bisa berubah menjadi akad yang lain, sebagaimana tadi pendapat yang pertama, akad arinya batal tetapi berubah menjadi akad qard atau akad qard atau akad sewa menyewa atau akad ijarah. Kemudian yang keenam, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ini kasus lain, ya, masih ada kaitannya dengan pembahasan kajian kaidah yang kita bahas ini, yaitu seandainya seseorang berkata, ambillah dana ini untuk dijalankan akad mudharabah. Ya, ambillah dana ini untuk dijalankan sebagai akad mudharabah. Nah, maka keuntungannya semuanya itu untukmu atau untukku. Ya, jadi keuntungannya katanya semuanya untukmu, ya, tidak ada untukku atau untukku semuanya dan tidak ada untukmu. Ya. Ya, jadi ini secara lahiriahnya adalah akad mudharabah. Tapi kita lihat bagaimana pandangan para ulama dalam menyikapi kasus ini. Abu Ya'la dan Ibnu Aqil, Abu Ya'la dan Ibnu Aqil, ya, beliau mengatakan, ya, kedua-duanya dari mazhab Hanabilah, mengatakan ini akad mudharabah yang rusak, yang tidak sah, yang batal. Kenapa? Ya, sehingga pada akad ini pengelola akad tersebut mendapatkan upah standar. Ya, mendapatkan upah standar. Berarti pengelola akad tersebut, ya, atau yang disebut dengan mudharib, ya, bukan pemilik harta, ya, bukan pemilik barang, tapi yang mengelola barang itu mendapatkan upah standar, ya, standar pada umumnya. Sebagai seorang mudharib, ya, dilihat dari kalau kerjaannya berarti berapa jam, berarti sekian upah yang standar atau minimal misalnya. Itu menurut Abu Ya'la dan Ibnu Aqil yang merupakan dua dari ulama dari mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah. Mereka mengatakan ini akad mudharabah yang batal atau yang rusak atau tidak sah. Sedangkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga salah seorang ulama besar dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hanabilah, pada kasus ini pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Ya, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan karena pemilik modal rela tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana dia mengatakan, ambillah dana ini untuk dijalankan akad mudharabah, keuntungannya semuanya untukmu. Jadi kata-kata keuntungan semua untukmu itu berarti pemilik modal itu dia sudah rela, ikhlas, tidak mendapatkan apa-apa dari keuntungan itu, hasil dari mudharabah tersebut. Ya, sebagaimana yang dia katakan pada saat akad, ambillah dana ini untuk dijalankan akad mudharabah dan keuntungannya semuanya untukmu. Ya. Jadi pada kasus ini pemilik modal tidak mendapatkan apa. Artinya kasusnya artinya akadnya tetap sah. Akadnya tetap sah tapi pemilik modal tidak mendapatkan apa. Karena dia sudah ridho pada akad tersebut, ya, pada transaksi akad tersebut dia sudah ridho bahwasanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Ibnu Aqil dan Ibnu Qudamah berkata dengan pendapat lain. Ya, jadi Ibnu Aqil dan Ibnu Qudamah ini ada pendapat lain dalam masalah ini. Akad tersebut adalah akad yang sah. Ya, dia dianggap sebagai akad mudharabah yang sah. Ya, meskipun kasusnya tadi itu mengatakan semuanya keuntungan adalah untukmu semua atau adalah untukku. Ya. Kenapa dianggap sah dalam kasus ini merupakan akad mudharabah yang sah? Karena dilihat pada hakikatnya, bukan pada lafaznya. Jadi pada hakikatnya betul ini hakikat mudharabah. Ya, hakikat mudharabah hanya saja pemilik modal mengatakan bahwasanya saya tidak mendapatkan apa-apa dari keuntungan tersebut, ya. Maka yang tetap ini dikatakan sebagai akad mudharabah karena hakikatnya adalah akad mudharabah, meskipun secara lafaz ada
persyaratan-persyaratan tadi yang mengatakan bukan persyaratan, tapi si pemilik pun mengatakan saya tidak mendapatkan apa-apa, tapi pada hakikatnya ini adalah akad mudharabah. Kenapa demikian? Karena ada pemilik modal dan ada pengelola modal. Itu yang dinamakan akad mudharabah. Meskipun dalam pembagian persentase keuntungan itu di sini dikatakan keuntungan adalah untuk semuanya untuk kamu, itu yang membedakannya. Ya, pada hukum asalnya akad mudharabah itu masing-masing mendapatkan keuntungan jika untung, dan jika rugi sama-sama mengalami kerugian. Pemilik jika rugi, maka pemilik modal itu dia rugi modalnya. Adapun mudharib yang mengelola modal itu dia rugi tenaga, pikiran dan waktunya. Itulah konsekuensi daripada akad mudharabah, untung sama untung, rugi sama rugi. Ya, ala kulli hal bahwasanya ini tetap dikatakan sebagai akad mudharabah yang sah menurut Ibnu Aqil dan Ibnu Qudamah, karena itulah substansinya, itulah hakikatnya. Meskipun akadnya tadi ada secara zahirnya keluar daripada akad mudharabah yang sah. Oleh karena itulah pada kasus pertama adalah dianggap sebagai akad utang atau akad qard. Ya, jadi kasus yang pertama ini misalnya ambillah dana ini untuk dijalankan akad mudharabah, keuntungannya semuanya untuk kamu. Ini yang dinamakan kasus pertama, ya. Keuntungan semuanya untuk kamu. Jika ini yang dikatakan, maka dia berubah menjadi akad utang atau qard. Ya, karena apa? Karena pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Jadi akadnya tetap sah, hanya saja berubah menjadi akad qard, akad utang, karena keuntungannya itu milik pengelola modal, bukan pemilik modal. Ya, demikianlah. Dan ini pemirsa sekalian, ya, pada kasus yang ke-6 ini kembali kita kepada kaidah kita yang berbunyi al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wal maqasid wal haqa'iq la bil mabani wal alfaz wal zahiriyah. Ya, bukan jadi dalam kasus ini bahwasanya yang menjadi patokannya adalah bahwasanya yang menjadi ukuran diterimanya satu akad itu bukan lahirianya. Meskipun ini dikatakan lahirianya mudharabah, tapi pada asalnya, pada hukum asalnya dia bukanlah akad mudharabah. Ya, karena keuntungannya tadi itu ada yang dimiliki semuanya oleh pemilik modal, atau dimiliki semuanya diambil semuanya oleh pengelola modal. Jadi itu keluar daripada hakikat daripada akad mudharabah yang sebenarnya, sehingga dikatakan bahwasanya ini secara hakikatnya, secara zahirnya dia bukanlah akad mudharabah, tetapi dia masuk dalam akad akad utang piutang. Meskipun di sini sekali lagi terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam bissawab. Demikianlah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan kita tentang kaidah yang berbunyi yang menjadi patokan standar diterimanya sahnya sebuah akad adalah dilihat pada hakikatnya, apa tujuan daripada akad tersebut, ya, bukan dilihat daripada ucapan-ucapan yang diucapkan, yang dilontarkan oleh para orang yang melakukan akad itu, ya, bukan dilihat dari lahirianya, tampilannya, ucapannya, apa yang nampak, tetapi pada hakikatnya apa yang tersembunyi daripada itu, itulah yang dianggap sah atau yang benar. Dan ini kaidah turunan ini merupakan bagian daripada kaidah besar yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung daripada atau dianggap berdasarkan tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya dan niat-niatnya. Demikianlah, semoga apa yang kami sampaikan terkait kaidah ini kita bisa pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah kita sebagai para pelaku pebisnis, pengusaha, para penjual dan
akad-akad yang lainnya, maka kita harus memahami sebaik-baiknya sehingga kaidah ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam transaksi kita, akad-akad yang kita jalankan. Demikianlah pemirsa sekalian apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika yang benar datangnya dari Allah saja, dan jika ada yang salah, yang khilaf daripada kami dan godaan syaitan yang terkutuk dan kekurangan ilmu kami, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Maka insyaallah kita bertemu kembali pada episode selanjutnya. Kami tutup dengan syukran lakum atas segala partisipasinya, kehadirannya, atas kebersamaannya pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus bagi kami secara pribadi. Dan lebih sempurnanya majelis kita ini kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.